Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentunya berjumpa dengan sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah di acara yang penuh dengan manfaat. Inilah Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenai diri sendiri, rating pribadi. Apakah maksudnya? Langsung kita panggilkan saja Bapak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, rating pribadi. Kita semua harus menjadi pribadi yang bernilai, yang mahal, yang dihormati, yang didengarkan waktu bicara, yang tidak diperlakukan dengan sembarangan oleh orang, yang dihadiahi hal-hal baik oleh kehidupan. Tidak boleh kita mentargetkan kerata-rataan pada diri kita. Tidak boleh kita menjadi pribadi yang diperlakukan biasa oleh orang lain. Kita harus menjadi pribadi yang bernilai, yang diukur kemampuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Itu topik kita malam ini, rating pribadi, kelas, tingkat, kecemerlangan pribadi kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Namun bicara dengan rating pribadi, saya nggak bisa hilangkan dalam pikiran saya itu berarti menilai diri sendiri dong Pak. Benar tidak? Ya. Kalau kita tidak tahu kemana kita mau sampai, kita tidak tahu arah yang kita tuju, perjalanan, alat, atau kecepatan yang kita gunakan untuk sampai. So, bukannya sombong, tetapi setiap orang harus menetapkan nilai yang tinggi bagi dirinya. Lebih baik salah dalam berupaya mencapai sesuatu yang tinggi daripada betul sukses mencapai sesuatu yang rendah. Yuk kita lihat meme-nya. Daya tarik pribadi menentukan kualitas hidup. Ini kesimpulan besarnya. Nanti kita rincikan mengapa. Orang yang pribadinya menarik, kehidupannya baik. Ini juga kesimpulannya. Yuk kita rincikan. Biarkan gambar ini tetap ada di sini. Kita lihat dulu peran dari daya tarik pribadi. Kalau saya menjual sesuatu, apakah laku atau tidaknya ditentukan oleh berapa banyak orang yang melihat saya? Iya. Kalau saya menjual sesuatu, orang tidak melihat saya. Dengan orang melihat saya, beda nggak dampaknya? Beda. Berarti baru dilihat saja sudah berdampak pada apa yang kita upayakan, ya toh? Mengapa orang melihat kita? Menarik. Ini loh ditarik. Seperti dia tidak mempunyai pertahanan. Ini tarikan fisik loh. Berarti orang yang tidak menarik tapi orang tertarik itu hebat sekali loh. Dan itu sudah kita miliki loh. Anda berarti sudah sangat powerful. Karena baru mengatakan, hey, suara lebih tinggi, semua orang melihat toh. Ya. Berarti kalau begitu kita sudah punya modal untuk menarik seperti tadi. Saya tarik tangannya ikut, ini tanpa menarik orang menoleh. Kalau Anda masuk ke restoran, lalu begitu buka langsung bilang, apa kabar semua? Diperhatikan nggak? Iya Pak. Diperhatikan sekali, apalagi menyapa Pak Gunawan, apa kabar? Saya bilang, Bambang, oh baru ganti nama. Nah coba. Berarti setiap orang sudah memiliki modal untuk menjadi orang yang diperhatikan. Kenapa kita berfokus pada perasaan tidak diperhatikan? Kok aku dinomor duakan, kok aku diabaikan? Padahal setiap orang sudah punya kemampuan untuk diperhatikan. Sesederhana meningkatkan kualitas tinggi nada suara saja kita sudah diperhatikan loh ya. Apalagi pakai baju merah, celana merah, kaos kaki merah, sepatu merah, ikat pinggang merah, sapu tangan merah diputar-putar. Sangat diperhatikan. Jadi sampai di sini saja
berarti sebetulnya menjadi orang yang menarik itu mudah. Mudah-mudahan pengertian ini dipegang dulu. Lalu apabila menarik itu mudah dan bisnis saya diperhatikan kalau orang tertarik, berarti rezeki saya bisa lebih baik. Kemudian kalau Anda pekerja, pegawai, berarti pangkat bisa dipengaruhi kalau atasan tertarik. Apakah gadis-gadis itu memilih laki-laki yang menarik? Iya. Iya. Apakah wanita akan mengatakan, ya aku bersedia menikah denganmu kalau laki-lakinya menarik? Iya. Berarti itu semua komponen kehidupan, no? Berarti orang yang pribadinya menarik, hidupnya pasti baik. Kecuali dia melakukan kesalahan. Gitu. Super sekali Pak Mario dan sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan pemanasan dulu dengan mengikuti sebuah polling yang tentunya Anda dapat ikuti pula di www.mtgwpoll.com. Kita lihat bersama-sama pollingnya. Dari ketiga hal ini, keuangan, cinta, dan kedudukan, manakah yang paling ditentukan oleh daya tarik pribadi Anda? A. Keuangan, B. Cinta, atau C. Kedudukan? Dengan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda, silakan tentukan pilihan Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan lihat hasil pollingnya sesaat lagi. Kita akan istirahat sejenak, tetap di Mario Teguh Golden Ways. Kita itu semua peniru. Tiru yang terbaik. We copy from the best. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. bicara soal menarik, kalau kita sudah menjadi menarik, berarti orang otomatis akan selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Namun apa pentingnya menjadi menarik dan diperhatikan orang lain, Pak? Super. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa resikonya menjadi orang terkenal? Kritikan? Terkenal juga keburukannya. Terkenal luas kelemahannya. Itu sebabnya berhati-hatilah kalau Anda akan menjadi pribadi yang dikenal luas. Lebih baik terkenal atau dikenal? Dikenal. Terkenal itu gampang loh ya. Gampang sekali. Ada kandang macan, Anda masuki, harimaunya sedang tidur, Anda tabok. Itu Anda terkenal sekali sebagai orang yang tidak cerdas. Tapi dikenal ahli dalam bidangnya itu tidak mudah. Tetapi kalau Anda dikenal ahli, Anda berpengaruh. Padahal tugas dari Tuhan adalah menyampaikan kebenaran dan mencegah terjadinya keburukan. Dan orang yang dikenal luas berperan. Ya toh? Oke, jadi kalau gitu ingin dikenal luas ya. Kita lihat meme-nya nih. Daya tarik lebih penting daripada kualitas pribadi. Pribadi yang menarik akan menarik persahabatan, 1, 2 rezeki, 3 cinta, dan 4 kebahagiaan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti kalau begitu yang pertama dibangun sebagai anak muda adalah daya tarik. Daya tarik dulu. Mau tahu rahasia pribadi saya waktu muda dulu? Oke? Waktu muda. Ciri yang saya dapatkan sejak muda, saya disukai orang-orang tua. Orang tua suka sama saya. Oke? Orang-orang kaya suka. Orang-orang yang pangkatnya tinggi suka dengan saya. Jadi kalau Anda berhubungan dengan orang tua, orang mampu, orang hebat, jadilah pribadi yang menarik. Caranya, tarik perhatiannya. Caranya tarik perhatiannya. Di antara semua anak muda yang mendengarkan orang bicara, akan ada yang ngelamun, akan ada yang SMS-an, gitu. Ada yang bicara sama temannya, tapi jadilah anak muda yang memperhatikan. Setiap kali dia berhenti satu kalimat, ini penting ya. Begitu, tek, Anda ngangguk. Itu hukumnya. Dia bicara, tek, tek, itu dikiranya kita ngerti.
Dan itu yang menjadikan orang itu nanti tandanya bahwa Anda menarik, Anda diperhatikan. Dia akan bicara ke banyak orang tapi dia berhenti ke Anda. Itu tanda Anda sudah menarik. Oke? Berikutnya, catat. Dia bicara apa? Padahal nyatanya ini ngomong apa? Oke. Orang tua sering bicara yang menurut dia lucu, tapi menurut kita tidak lucu. Tapi ketawa saja. Wah, gitu. Dia senang. Oke? Kasihani dia. Betul, karena suatu ketika Anda juga akan tua dan seperti dia. Nah, itu yang saya lakukan. Lalu, ini killer teknik. Saya tanya, bagaimana Bapak dulu mencapai pangkat setinggi itu? Tanya, orang-orang sukses suka ditanya seperti itu. Dia akan mengajari Anda intisari dari pengalaman hidupnya. Lihat itu. Nah, waktu Anda sudah dapatkan itu, ini ya, yang saya sebagai anak muda dulu lalu ingin jadi konsultan, waktu ada orang bertanya, yang saya sampaikan adalah yang beliau sampaikan tadi. Jadi triknya di situ. Kita itu semua peniru. Tiru yang terbaik. We copy from the best. Kita penyalur, salurkan from the best. Jadilah anak muda yang ikhlas. Kita itu sebetulnya hanya saluran. You never own. Saya, Mario Teguh, tidak pernah memiliki ilmu. Saya hanya menyampaikan. Itu. Pak Mario, apakah komponen yang ada di situ, persahabatan, rezeki, cinta, itu sudah lebih dari cukup untuk kita menjalani dunia ini? Sekarang saya tanya, apakah ada lagi yang kita butuhkan lebih dari 1, persahabatan, 2, rezeki, 3, cinta, 4, kebahagiaan. Dong, iman bagaimana? Tidak ada 4 itu tanpa iman. Bagaimana dengan Tuhan? Tidak ada 4 itu tanpa Tuhan. Bagaimana dengan agama? Tidak ada 4 itu tanpa agama. Complete. Pribadi yang lengkap, bersahabat. Bahkan utusan Tuhan saja ada sahabat-sahabatnya. Bersahabat. Oke, cinta harus. Cinta itu bukan hanya kekasih, pacar, berondong, bukan hanya itu. Gitu? Tetapi cinta ibu, cinta anak, cinta guru, itu cinta. Kemudian satu lagi tadi, rezeki pasti jangan jadi orang beriman yang kurang uang. Sampai mengharapkan bantuan dari orang tidak beriman yang kaya. Kemudian kebahagiaan, bahagia itu kan komponennya 3. Damai, gembira, penuh kesyukuran. Apalagi kalau itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu Mas. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Kini sahabat-sahabat super yang ada di studio, kita akan kembali kepada polling. Kita lihat bersama-sama pollingnya. Dari 1.512 voters, dari ketiga hal di bawah ini, keuangan, cinta, dan kedudukan, manakah yang paling ditentukan oleh daya tarik pribadi Anda? 36% untuk keuangan, 49% untuk cinta, dan 15% untuk kedudukan. Untuk Anda yang memilih jawaban A, boleh angkat tangan. Silakan Pak. Untuk Anda yang memilih jawaban B, Ibu, silakan. Dan untuk Anda yang memilih jawaban C, silakan Ibu. Kita akan dengarkan pendapat mereka sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Yang menjadikan kita diizinkan, diinginkan oleh laki-laki atau wanita, karena Tuhan melihat kita menarik bagi laki-laki atau wanita yang baik. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Bapak Mario, Yes. Berarti kalau bicara tentang daya tarik, the good looking ones always be on top, Pak. Betul tidak? Kalau daya tarik itu penting, maka yang cantik selalu nomor 1. Yang tampan selalu nomor 1. Tidak, saya berdiri sini bukan karena tampan. Walaupun ya, kenapa? Itu narsisnya ya. Tetapi yuk kita lihat memesnya ya tentang kecantikan.
daya tarik tidak sama dengan kecantikan. Karena tidak semua orang cantik menarik. Ya, kecantikan adalah kesederhanaan yang tidak macam-macam. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau cantik itu menentukan, maka tidak ada orang yang cantik sangat terkenal yang tidak menikah-menikah. Bagi laki-laki, kecantikan itu yang menghasilkan kualitas yang namanya wanted, yang diinginkan. Anda tidak boleh mengaku atau merasa cantik kalau Anda tidak diinginkan. Jadi kalau begitu, kecantikan yang sebetulnya itu daya tarik. Karena kecantikan wajah yang kita mengerti itu kan hanya selembar kulit wajah semasa muda. Setelah usia bertambah tidak lagi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita sederhanakan diri yang menjadikan kita diizinkan, diinginkan oleh laki-laki atau wanita, karena Tuhan melihat kita menarik bagi laki-laki atau wanita yang baik. Itu. Baiklah Pak Mario, kini kita telah bersama Bapak Erwin, Ibu Tania, dan Ibu Amin. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Yuk kita lihat pollnya. Ya. Pak Erwin, mengapa Anda pilih keuangan? Itu paling ditentukan oleh daya tarik. Kalau dari menurut pendapat saya, berapa banyak orang di sini yang dilihat karena uangnya? Kalau Pak Erwin menarik, itu uangnya banyak, cintanya setia, atau kedudukannya tinggi? Banyak uangnya tetap. Banyak uangnya, super sekali. Ibu. Terima kasih Pak Mario, saya memilih cinta. Ibu memilih cinta, jadi kalau ibu menarik, cintanya indah, setia. Mungkin di sini menurut saya konteksnya lebih pada inner beauty ya. Cinta tuh lebih pada karakter seseorang sih. Betul, daya tarik iya, itu. mempunyai cinta yang tulus, dia mempunyai pribadi yang hangat. Itu menjadi satu nilai plus buat pribadi itu sih. Super sekali. Jadi kehidupan keluarga, cinta ibu akan indah kalau ibu memiliki daya tarik pribadi yang baik. Iya, seperti itu Pak Mario. Super sekali. Ibu. Iya, Kak. Saya memilih kedudukan karena dengan daya tarik pribadi yang saya miliki, kedudukan itu jatuh ke tangan saya gitu Pak. Super Jadi sekali. kalau saya boleh seperti teman-teman semua di sini duduk ya Pak, katakanlah kedudukan itu kita semua duduk dengan daya tarik yang baik, kita akan terpilih untuk mendapatkan satu kepercayaan. Itu menurut saya Pak. Dengannya Anda didudukkan di tempat yang lebih berpengaruh. Pantas, iya. Oh, super sekali. Itu tadi kesimpulannya, sekarang kita lihat the how-nya. Bagaimana caranya. Oke. Anda pribadi yang menarik. Lalu uangnya banyak. Apa hubungannya daya tarik dengan uang? Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan ada orang berwirausaha, berjualan, kalau dia nggak memiliki daya tarik, siapa yang beli? Gitu. Intinya Mulai dari paling sederhana. Saya buka dasar itu berarti kotak kecil di pasar, dari bambu begitu, saya taruh sayur-sayur saya. Supaya saya beda. Supaya saya menarik, apa yang saya lakukan? ya bersikap ramah aja ke pelanggan, senyum-senyum sendiri atau gimana. Betul sekali. Lihat ya. Ini kesimpulan adik-adik saya muda. 90% alasan keberhasilan anak muda adalah penampilan. 90%. Jangan sepelekan ya. Tegaknya badan Anda, mengangguknya, tajamnya mata, senyumnya, gerakan tangan waktu mencatat tersenyum, itu menentukan loh ya. Tolong diingat, kualitas pribadi tidak lebih penting daripada daya tarik. Nah 90% itu ada pada daya tarik, pada di luar. Nah apakah pakaian menentukan? Apakah pakaian menentukan? Iya. Iya. Tapi bukan Ya, tahu kenapa? Hati yang baik, pikiran yang cerdas, memikirkan pakaian. Orang tidak akan membeli dari Anda kalau mereka tidak membeli Anda. Jadi yang pertama kali dibeli itu kita. Mereka melihat ke arah kita, beli. Mereka mengangguk ke arah kita, beli. Matanya lebih lebar.
itu beli, sudah beli. Orang mengangguk, waktu Anda bicara dia bilang, oh itu sudah beli. Matanya berkedip pelan. Itu membeli. Kalau dia tidak berkedip, tidak beli. Kalau berkedip terlalu cepat, ingat, cacingan. Iya toh? So, kenapa tidak Anda lakukan itu dalam kehidupan Anda sendiri? Kalau Anda tidak jual diri Anda sendiri, kapan orang tahu apa yang bisa dibeli dari Anda? Berarti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda banyak uang kalau Anda menarik. Caranya bersuaralah, bergeraklah, lakukan sesuatu yang menjadikan orang tahu Anda menjual sesuatu dan menarik. Ya, Iya. good. Kita berikan tepuk tangan. Laki-laki paling gampang jatuh cinta kepada wanita yang mengaguminya. Jadi tidak ada keberhasilan disukai orang tanpa upaya Anda. Cinta. Bagaimana caranya Ibu mendapatkan cinta yang berkualitas melalui daya tarik? Saya mempunyai cinta yang tulus untuk semua orang. Oh, cinta yang tulus kepada semua orang. Apakah itu Anda akan mencintai lebih dari satu laki-laki? Kalau itu sih enggak sih Pak, pasti satu Pak. Masih satu. Oke, beritahu saya bagaimana caranya membuat... Anda sudah menikah? Oh belum. Belum. Oke gini, kalau gitu direncanakan yuk. Apa yang Anda akan lakukan untuk membuat satu laki-laki yang Anda incer tertarik kepada Anda? Cari tahu apa yang dia suka kali ya. Aku tahu apa yang disukainya. Terus apa lagi? Cari tahu apa ya, mungkin dia hobinya apa gitu, jadi berusaha ikutin hobinya dia. Sudah tahu hobinya. Terus? Cari tahu tipe yang dia suka, kan kadang cowok suka ada yang suka cewek rambut panjang atau pendek. Good, sudah tahu. Terus? Apa ya, nggak pernah. Datang, kenalkan diri, saya. Gitu loh. Iya toh. Saya kalau jadi wanita pasti sangat menarik. Dengan rambut yang beda, oke? Ibu, kenalkan diri Anda. Banyak wanita tidak tahu bahwa 30 detik pertama dalam kenalan itu sangat berpengaruh. 30 detik. Itu dulu. Anda tidak bisa mengganti kesan pertama loh ya. Kesan pertama itu hanya satu kali, jadi Anda temukan cara. Bayangkan kalau Anda 30 detik pertama kenalan dengan laki-laki, Anda jalannya begini. Coba. Laki-laki ini bilang nggak mungkin dia pramugari. Pramugari jalannya itu nyangkut gitu. Oke. So, 30 detik pertama Ibu temukan apa yang mau Ibu lakukan, Ibu katakan, yang tertarik tapi tidak terlalu tertarik. Gitu ya, yang sweet but not too sweet, gitu loh. Yang kagum tapi tidak terlalu kagum. Ingat ya, laki-laki paling gampang jatuh cinta kepada wanita yang mengaguminya. Jadi tidak ada keberhasilan disukai orang tanpa upaya Anda. Tanpa Anda ikhlas keluar dari kepompong diri sendiri. Ya? Ya Pak. Good, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu. Thank you. Ibu. Dari ketiga hal ini, daya tarik pribadi, saya memilih kedudukan. Ya. Caranya adalah yang pertama membuat orang itu menaruh kepercayaan. Kemudian yang kedua mudah menolong, jadi mudah membantu. Meskipun kita tahu mungkin pekerjaan itu belum kita kuasai atau pekerjaan itu masih sesuatu yang baru, tapi kita menunjukkan bahwa siap membantu. Nah dengan itu orang menjadi tertarik untuk minta bantuan. Dan ketika misalnya ada orang yang terlihat kesulitan, dengan serta-merta kita membantu. Meskipun mungkin kita belum bisa memenuhinya 100% apa yang dia minta. Itu aja Pak. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ini hukumnya ya. Orang menyukai orang yang menyukai dia. Saya menyukai orang yang menyukai saya. Itu tidak bisa ditolak.
Coba, di antara sekian ratus orang, satu orang sangat suka, sangat menikmati berbicara dengan saya, sangat menikmati kebersamaan dengan saya akan menyukainya. Jadi hukumnya kalau mau disukai, sukai. Lah kalau nggak suka bagaimana? Iya. Nah, kalau ibu mau disukai orang itu, tapi ibu tidak suka dengan orang itu, bagaimana? Berusaha untuk menjadi disukai, tetapi dengan tulus, Pak. Artinya apa yang saya mencoba untuk menjadi apa adanya. Artinya saya dengan pribadi saya, tapi saya melihat orang lain itu apa yang mereka sukai. Good. Ini ada orang punya sifat plus, punya sifat negatif. Yang tidak Anda sukai yang mana? Yang negatif. Yang negatif. Bapak juga? Iya. Ibu? Iya. Ya, yang tidak disukai ini. Ya. Kenapa ibu tidak menyukai dia, padahal dia punya positif? Sudah kelihatan logika dari pembicaraan saya ini. Kita itu tidak menyukai orang karena berfokus pada yang tidak kita sukai. Ya. Kita menyukai orang karena berfokus pada yang kita sukai. Orang yang kita sukai ada jelek-jeleknya nggak? Ada. Ada, tapi tidak Anda perhatikan. Orang yang tidak Anda sukai karena sifat jeleknya toh? Jadi sebetulnya orang yang tidak menyukai orang ini orang baik atau orang yang bisa lebih baik? Bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Tuh, berarti belum baik. Kalau saya tidak menyukai orang, itu yang belum baik itu saya. Berarti saya berfokus pada yang tidak baiknya. Nah, jadi kalau begitu, kalau Anda mau disukai, harus menyukai orang. Setuju? Setuju. Caranya bagaimana? Tidak suka orang, tapi harus menyukai. Karena mau disukai, ingin disukai. Apa yang harus kita lakukan? Dengarkan ini. Saya harus agak merem, karena ini setengah kebatinan. Caranya menjadi orang lebih baik. Apakah mudah menyukai orang yang tidak kita sukai? Tidak mudah. Kenapa? Karena menjadi orang baik itu tidak mudah. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa jadi orang baik tidak mudah? Lebih enak jadi orang tidak baik. Itu loh Pak, jadi kalau orang bilang berubah itu susah. Ayo apa maksudnya kalimat itu? Berubah itu sulit, artinya jadi orang tidak baik lebih mudah. Ya, Ibu? Ya. Oke, kalau gitu simpulkan. Anda bisa jadi orang yang uangnya lebih banyak kalau? Saya menarik. Menarik, cara menariknya? Satu, berpakaian rapi. Ya, good. Terus apa lagi? Menjadi pribadi yang lebih baik dari saat ini. Super sekali. Dengan memuliakan nilai-nilai baik pada seseorang. Orang yang bicaranya kasar karena orang itu ada jeleknya, mencegah orang ini jadi orang baik. Ya, Anda salah. Yang saya salahkan menurut Anda betul? Ya. Waktu kita menyalahkan orang, itu kita menyalahkan yang dianggap betul oleh orang lain loh. Kenapa nggak pernah selesai? Karena kita menyerang yang dianggapnya betul. Logis. Good. Nah, kalau gitu saya berikan tekniknya. Nih. Benar, salah, benar, benar, salah. Yang melihat lebih banyak benarnya kita atau orang lain? Orang lain. Kita melihat diri kita banyak benarnya. Setuju? Salahnya sedikit, kalau ada. Good. Sekarang, yang salahnya banyak siapa? Orang lain. Kalau ada benernya sedikit. Terus kita itu menyerang salah. Sebetulnya menurut dia ini apa? Benar. Itu loh. Kenapa bertengkar tidak pernah selesai, apalagi di suami istri? Salah, jangan pernah. Apalagi ke arah wanita. Tuh, menambah penderitaan. Nah, so kalau begitu cara bicaranya adalah ini ya, ini kan salah. Sorry, ini menurut kita salah. Mulai dari sekarang bicaranya gini.
Anda benar. Mulai dari sekarang, Anda benar. Jadi orang bilang gini, bensin enak diminum. Dia bilang begitu. Kita salahkan nggak? Mulai dari sekarang jangan. Kalau Anda mau menjadi pribadi yang ratingnya tinggi, katakan Anda benar sekali. Minum bensin itu enak. Dia dengar itu saja sudah ragu-ragu. Iya toh? Itu cara bicara negosiator. Itu begitu caranya. Jadi Anda benar minum bensin itu enak. Dia sudah mulai ragu-ragu. Dan sekarang benar dia yang menurut kita sama adalah, dan itu tergantung oleh selera. Tergantung pada selera ya Pak ya. Anda bilang apa? Iya. Kalau dia suka minum bensin, dia akan minum bensin. Bukankah begitu, Pak? Iya. Nah, kalau tidak kan dia tidak akan minum bensin. Bukankah begitu? Iya. Itu loh. Jadi kita itu terlalu banyak menyalahkan orang. Kenapa malas sekali nonton debat di televisi itu? Politisi, koruptor, dan petugas hukum nggak ada gunanya mendengarkan itu. Karena masing-masing punya alasan untuk membenarkan kemunafikan. Jadi, matikan, cari golden waste. Terima kasih banyak itu. Terima kasih kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat super kita. Bapak Erwin, Ibu Tania, Ibu Ami, silakan kembali pada tempat kalian. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, berikan tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Saya tanya dia yang jawab situ, saya tanya ini yang jawab ini. Tapi menikah sudah siap. Siap, Pak? Siap. Saya juga. Terima kasih Anda tetap bersama kami menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita malam hari ini adalah rating pribadi. Pak Mario, saya akan undang sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hati mereka di atas panggung. Silakan. Silakan. Pak Mario, telah bersama kita Ibu Ningsih dan Bapak Wahyu. Silakan, Pak. Yes. Ibu Ningsih dan Pak Wahyu. Terima kasih Anda sudah hadir di sini. Pak Wahyu dulu, apa masalah Bapak? Terus terang saya tertarik dengan Bapak itu karena Bapak dari dulu konsisten dan terus rise ya. Terima kasih banyak. Dan saya merasa saya bukan orang yang konsisten dan terus rise gitu. Ada tahap-tahap dalam hidup saya itu jatuh sangat dalam dan naik begitu cepat gitu. Jadi saya cerita flashback dulu ya Pak ya. Waktu SMA saya sempat masuk headline newspaper, koran di Bandung itu Pikiran Rakyat. Super sekali. Headline, saya disebut the hero. Wah. Jadi itu saat-saat mungkin saya tersanjung waktu itu yang merasa rating saya mungkin untuk saat itu tinggi terus jatuh ke bawah. Kemudian pas kuliah, saya masuk kuliah, saya ikut sebagai laki-laki yang bergaul gitu ya. Saya jarang mungkin nakal ya, tapi nggak nakal negatif, Betul. nongkrong dan segala macamnya. Itu saya berpredikat sebagai salah satu yang nasakom, mungkin ada yang tahu ya. Apa itu? Nasib 1, IP. 1, sekian, under di bawah 2. Itu saat-saat yang paling kelam dalam hidup saya. Rating saya jatuh sekali di mata keluarga dan semualah. Kemudian saya tidak melanjutkan kuliah, kemudian saya bekerja di luar. Apapun saya terima, sales, oke. Saya tekunin, dalam waktu 1 tahun, saya diangkat sebagai manajer termuda dalam usia 19 tahun. Bukan main. Kita berikan tepuk tangan. Kemudian saya keliling Indonesia sebagai manajer cabang keliling Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa, kampung, hampir seluruh Indonesia ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian saya menuntut bahwa saya ingin pulang lagi ke pusat atau Jakarta dan tidak dikabulkan. Saya resign. Setelah keluar dari perusahaan, saya punya target-target baru. Tapi
target-target baru itu tidak planning itu tidak tercapai gitu Pak. Saya merasa kecewa dan saat ini saya tidak udahlah semua planning ini dan saya merasa stuck gitu Pak. Umur Anda sekarang berapa? Saya 34 Pak. 34. Dan saya setelah posisi sekarang itu semua pengalaman itu kemana larinya gitu? Mau jadi apa gitu? Kok saya merasa semua pengalaman itu kok tidak bermanfaat gitu untuk menghadapi situasi untuk kembali Seperti masuk di sebuah lorong yang gelap gitu. kurang lebih seperti itu Pak. Berikan tepuk tangan dulu. Ibu, apa masalah Ibu? Ya, selamat malam Pak Mario. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa hadir di sini. Ya, to the point saja. Saya sudah berumur 31 Pak. Umur 31. Ya. Dan kebetulan ya saya berpacaran dengan yang umurnya di bawah usia saya yaitu umur 20 tahun. Ibu pacaran dengan anak laki-laki umur 20 tahun. Ya Pak. Apakah ini sesuatu yang berulang atau hanya sekali ini saja? Sebelumnya pernah dengan usia yang 26 tahun dan 24 tahun. Oh, jadi selalu yang lebih muda ya? Ya betul Pak. Mengapa Ibu suka laki-laki yang muda? Bukan berarti saya tidak menyukai yang seusia saya atau di atas saya. Dan itu memang selalu hati saya itu terpaut dengan yang usianya di bawah saya. Terus dilemanya lagi dari keluarga saya yang menuntut untuk segera menikah. Ah, itu dilema. Dilema berarti ada ketidakmungkinan. Ya. Ya, apa yang membuat tidak mungkin menikahi anak-anak ini? Saya juga sudah konfirmasi dengan pacar saya. Tujuan saya berpacaran kan ya menikah ya Pak. Kalau bisa sih secepatnya. Dan kebetulan jawaban dari pacar saya ya belum siap. Belum siap. Apakah wajar anak umur 20 tahun belum siap menikah? Loh, saya tuh nggak tanya ke Anda juga. Mereka itu berarti gemes mulai tadi. Berarti gregetan mulai tadi ya? Iya Pak. Pak, saya juga Pak. Oh iya. Umur berapa sekarang? Saya 26 Pak. Nih, 26 tahun. Sudah siap menikah? Siap Pak. Kapan? Saya siap. Loh. Saya itu tanya dia ini. Oh, Sekalian Pak. saya tanya dia yang jawab situ. Saya tanya ini yang jawab ini. Tapi menikah sudah siap? Siap Pak. Siap. Saya juga. Itu masalah hati. Kita tahan dulu ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Kembali ke Bapak. Bapak dulu bercahaya, tenar gitu toh. Yuk kita lihat meme-nya, mengapa. Nih. Apapun menjadi menarik jika 4 hal. Baru, aneh, hebat, berguna. Sudah pernah mendengar orang menikah baik-baik, lalu tertarik ke wanita lain? Padahal wanita itu juga bukan gadis loh. Jadi tidak bisa disebut baru. Mohon maaf, tetapi baru bagi dia. Istilahnya ya, kebaruan. Dalam marketing disebut newness. Orang yang punya sesuatu yang lebih baru dari kita membuat kita terusik. Itu handphonenya lebih baru, aku lama. Nah bayangkan kalau orang menikah begitu, setiap pergi ke pengantinan kita bilang, tuh baru. Tuh baru. Bapak dulu baru. Fresh, young. Tolong diingat, semua menua dan melambat. Semua orang itu menua, melemah, melupa, melambat. Loh, jadi kalau kita mau menjadi orang yang pribadinya, ratingnya tinggi, jadilah pribadi yang baru. Makanya jangan tergesa-gesa tampil. Tampil. Saya menstrategikan penampilan saya. Waktu saya lihat kakak-kakak angkatan saya di atas, ratingnya tinggi-tinggi, saya tahan. Saya tidak langsung hanya tergesa-gesa ingin tampil. Facebook saya lihat sudah berapa dia, saya berapa, tahan. When the time is right,
jebret masuk. Pastikan waktu Anda masuk baru. Jangan orang lama yang berupaya naik sedikit-sedikit, jangan. Simpen, jadi orang baru yang jebret. Jadi kalau Bapak mau memperbaiki bintang Bapak yang sekarang sedang redup, mana yang mau diambil? Berguna, Pak. Anda anjurkan yang mana? Mengubah cara jalan? Enggak, bukan itu. Kembali ke yang paling sederhana. Baru. Bapak, ikhlas saya contohkan di sini bagaimana Bapak harus dibarukan? Ikhlas, Pak. Ikhlas, betul ya? Tidak ada rasa malu untuk menerima anjuran itu? Dan saya mohon Bapak berdiri di sini. Menghadap sana, Bapak. Saya baru hampir 1 minggu di Hong Kong dan makan sebebas-bebasnya karena liburan pacaran dengan Ibu Lita. Sehingga berat saya tambah hampir 2 kilo. Lihat bagaimana cara saya menjaga perut tidak kelihatan. Saya gagahkan diri supaya ini ketarik. Ini tidak. Ini dibiarkan tuh. Baru. Berarti dia harus membarukan diri. Sepatu. Ini kan untuk jalan-jalan. Itu Pak, ini untuk jalan-jalan yang tidak serius. Karena saya tanya, cepat mana? Bapak tunjukkan ada haknya nggak sepatunya? Nggak ada. Cepat mana jalannya orang yang kakinya ada haknya sama yang tidak ada haknya? Yang tidak ada haknya. Nah kalau mau nyuruh orang yang jalannya cepat atau yang pelan? Yang cepat nih sering disuruh-suruh karena ini Pak. Konsepnya adalah gitu. Anda harus kelihatan eksekutif, ada heel-nya, ada haknya, berarti serius. Kulit upayakan mengkilat. Murah tidak apa-apa. Yang penting kelihatan dulu kan 90% alasan keberhasilan anak muda adalah penampilan yang kelihatan. Ikat pinggang. Bapak pakai? Pakai, Pak. Mana? Ini, Pak. Nah itu dia, si ikat pinggang. Pak, celana juga begitu, disetrika yang lurus, jangan sampai seperti kipas gitu Pak. Tuh, lihat itu. Berarti kalau begitu, banyak yang kita tidak sadari karena Bapak terlalu sibuk melihat lorong yang gelap, lupa melihat ke dirinya sendiri. Ini Bapak dibuka di muka jutaan orang. Berarti Bapak sekarang betul-betul diingatkan untuk kembali ke pribadinya yang baru, yang aneh, yang hebat itu. Ya, Bapak mengerti maksud saya? So, berhenti melihat ke lorong hitam itu. Gunakan ilmunya samurai dari Jepang. Kalau melihat seseorang bukan sekian jaraknya dari saya melihat diri saya sekian jauhnya dari beliau. Bapak lihat saya. Berapa jauh Bapak dari saya? 3 meter. 3 meter. Mulai dari sekarang, Bapak bisa lihat nggak dirinya sendiri dari mata saya? Itu loh. Kalau mau jadi anak buah, anak muda yang sukses, mulai dari sekarang kalau lihat orang itu lihat diri sendiri dari matanya orang itu. Oh berarti aku kurang rapi. Oh berarti aku kurang gagah. Oh mataku agak ngantuk. Taruh. Gitu. Betul dan itu saya lakukan. Dan saya kelihatan segar lagi. Itu loh Pak. Lihat diri sendiri dari yang dilihat oleh orang lain. Ya Pak. Very good. Kita berikan tepuk tangan. Gini ya. Jodoh itu seperti makanan sehat. Tuhan sudah kasih tapi kita tolak karena selera. Ibu, Ya, Pak. sudah 31 tahun. Kira-kira berapa tahun Ibu butuhkan untuk akhirnya menemukan laki-laki umur 20 tahun yang mau menikah? As soon as possible. As soon as possible. Ada di sini yang masih umur 20 tahun? Laki-laki. Nama Bapak? Nama saya Pramuditias, Umur berapa sekarang? 20 tahun. 20 tahun. Itu 20 tahun Ibu. Iya, Pak.
Apakah Bapak bersedia untuk segera menikah? Nggak mau, Pak. Kenapa? Saya Ya, mau sukses dulu. Ibu tanya kenapa? Kenapa? Saya mau sukses dulu. Kenapa? Saya mau sukses dulu. Itu kan jawaban Anda, kan Anda kan bukan pacar saya. Iya. Bisa aja kan jawabnya kayak gitu. Saya mau ngebagain mama saya dulu, Pak. Jadi Bapak belum siap. Belum siap, Pak. Ingat ya, untuk menghormati beliau, Bapak bukannya tidak ingin menikah dengan beliau. Bapak hanya tidak ingin menikah pada umur 20 tahun. Iya, Pak. Bukankah begitu? Iya. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ibu, kalau cinta ibu itu koridornya adalah pada anak-anak usia muda. Apakah itu cinta? Cinta lah, Pak. Jadi koridornya adalah 20-an. 18, 20-an itu koridornya. Begitu di atas itu tidak ibu cintai. No, saya bisa mencintai yang seusia saya. Bisa? But ya, tapi kebetulan belum Ketemu. ketemu. Oh. Belum ketemu, Pak. Selama ini sudah ada berapa orang yang seusia ibu yang ibu kenal? Sekitar 3. 3. Yang di bawah usia ibu berapa? 3. 6. Dari 6 itu apakah ada yang sudah menunjukkan ketertarikan untuk menikah? Belum, Belum ya? belum, Pak. Kira-kira mengapa mereka tidak serius? Kurang tahu ya, Pak. Pernah hubungan yang umur 26 tahun dan itu pun ya beliau belum siap juga. Yang umur 26 tahun itu ibu kenal pada waktu ibu umur berapa? Umur 30. 30. Jadi tahun lalu ya? Ya. Ada lagi yang umur di bawah 20 atau 20-an? Bapak. Pak Hairul, Anda umur berapa sekarang? Sekarang umur 19 tahun. 19, Ibu. Bulan depan naik 20 tahun. Tahun depan pasti. Dari 19, kalau nggak salah ke 20 ya? Oke. Menjelang ya Pak, menjelang. Terus, nah sekarang siapa yang umurnya 35? Pak Wahyu 34. Oh, ya, 30 berapa? 34, ya wes nih. Nih. Sudah enggak apa-apa di situ aja. Ibu ini sudah pernah main. Mana yang lebih mendebarkan hati ibu? Merah. Yang merah. Ini merah tua. Mengapa ini mendebarkan hati ibu? Charmingnya dapat. Charming. Kasih. And Apalagi? catching eyes. Good. Bapak berdiri. Kalau ini bagaimana? Nice guy. Nice guy. Apakah lebih mendebarkan yang mana? Dia atau dia? Yang ini yang dewasa, Pak. Yang dewasa. Yang ini. Good. Saya ambil satu lagi. Ini yang rambutnya kebanyakan. Sini. Coba berdiri. Itu bagaimana dibandingkan itu? Lucu. 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 Gitu. Jadi betul-betul ibu itu memilih untuk jatuh cinta itu di koridor usia tertentu ya? No, Pak, enggak Ya? enggak. Jadi ibu bisa jatuh cinta kepada yang lebih matang. Betul, Pak. It's my heart saying that. Kalau hati ibu mengatakan itu, yang terakhir ibu cintai umurnya berapa? 20. 20. Umur berapa? 18 ini? 19 ini? 19. Nah ini loh Bu, teman-teman main dia ini. Pinjam mikrofon. Ibu mohon nasihati putri ibu ini. Enggak, sebentar. Ibu, ya. Mohon ibu nasihati putri ibu ini. Tentang pilihannya. Mohon ibu berdiri. Nama ibu? Yuli, Ibu Yuli, ya. Kalau memilih jodoh, jangan yang di bawah umur kita. Sebaiknya di atas umur kita karena bisa membimbing kita nanti. Bisa membimbing ibu. Nah kalau anak umur 20 tahun itu yang bisa membimbing nanti ibu atau dia?
Saya Ibu. Memang ibu suka membimbing. suka. Saya kok sampai nggak bisa bicara ya. Terima kasih Ibu menganjurkan untuk cari yang lebih tua. Iya. Lebih tua berapa tahun? Ya 5 tahun di atas kita atau 3 tahun di atas kita. 5 tahun di atas kita, 3 tahun di atas kita. Sehingga ada kematangan di situ. Karena sebetulnya laki-laki tidak pernah dewasa, Ibu. Sampai umur berapapun laki-laki tidak pernah dewasa. Laki-laki itu nakal. Suka main-main, ranjang sudah rapi-rapi, dia lari-lari di atasnya. Itu ngomelan, kalau pakai baju mana bajunya? Nggak ada, gitu supaya dicarikan. Laki-laki itu begitu. Itu setua apapun. Jadi kalau mau cari laki-laki yang manja itu tidak harus muda. Saya tidak memfokuskan pilihan saya dengan yang di bawah umur saya ya Pak. Saat saya jatuh cinta sama seseorang itu saya nggak memandang usia Pak. Apakah Ibu, gini ya, jodoh itu seperti makanan sehat. Tuhan sudah kasih tapi kita tolak karena selera. Ibu sudah mungkin didatangi oleh laki-laki, makanan sehat. Gizinya pas, jumlahnya, kalorinya pas. Tapi ibu cari kentang goreng, itu hamburger, French fries, apa itu ibu? Ibu menolak karena selera. Dan kalau kamera melihat beliau memasang wajah sedih, wajah korban. Berarti kehidupan ini bukan salah dia. Menurut ibu bukan salah ibu. Ngomong hatiku kok. Jadi ibu sampai sekarang tidak berjodoh pada umur 31 dan masih tetap siap tidak berjodoh sampai menemukan yang hatinya tersentuh, terutama yang muda. Lihat wajahnya sekarang, wajah sedih yang tidak merasa itu kesalahan ibu. Banyak orang seperti itu dalam hidupnya, dia melihat dia tidak salah. Kalau saja ibu memperhatikan nasihat orang yang sudah lebih tua. Ibu bertanya ke beliau. Ibu bertanya kepada laki-laki yang penyesalannya dalam ini. Dia akan lihat bahwa hidup itu harus dinikmati. Bukan di-squander, bukan diboros-boroskan karena selera. Cari yang penting. Gitu. Baiklah, sahabat-sahabat super, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ningsi dan Bapak Wahyu. Terima kasih sekali lagi Pak, mohon kembali ke tempat Anda, silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan beristirahat sejenak dan tentu saja apakah Anda telah mengetahui rating diri Anda seperti apa? Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Karena banyak wanita hanya berfokus pada wajah. Fokus on the beauty inside, karena itu akan berpendar menjadi beauty outside. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, Yes. apa sih ciri-ciri orang yang memiliki rating pribadi yang tinggi, terutama untuk wanita, Pak? Karena kan ia harus menarik laki-laki tanpa menjual dirinya terlalu mudah. Super sekali. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, tidak ada yang lebih indah daripada being loved by someone you love. Tidak ada yang lebih indah daripada dicintai oleh orang yang Anda cintai. Berarti cinta itu memilih. Nah, sekarang kalau wanita mau memilih laki-laki yang terbaik baginya, berarti kan dia harus tahu caranya menarik perhatian laki-laki yang terbaik baginya. Iya toh? Wanita punya kecenderungan marry up. Menikah dengan laki-laki yang lebih mapan, lebih dewasa, lebih successful dari dirinya. Selain dari itu, wanita ini tidak cukup dewasa. Nah, sekarang wanita yang ingin diterima oleh laki-laki yang citranya tinggi, berarti kan dia harus mengkelaskan diri. Tidak boleh dia tidak berkelas, lalu mengharapkan laki-laki yang berkelas. Kita lihat meme-nya. Nih, laki-laki itu tertariknya apa?
Bukan kecantikan wajah loh ya, yang mengundang pengejaran pria. Tetapi daya tarik hati wanita. Jadi kalau begitu wanita harus sangat berfokus pada kecantikan hati. Karena kalau hatinya cantik, wajahnya dipercantik. Pasti toh, bukan terbalik loh ya. Karena banyak wanita hanya berfokus pada wajah. Jadi kalau begitu, fokus on the beauty inside. Karena itu akan berpendar menjadi beauty outside. Itu. Saya akan mengambil pertanyaan dari audiens yang hadir di studio. Boleh? Angkat Silakan. Silakan. Silakan, Bu. Perkenalkan diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita masa muda mengenal, terus menumbuhkan serta mempertahankan rating kita ketika kita sudah mengetahui rating kita ini. Itu, terima kasih. Salam super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Visi, apa itu? Visi. Television, gambar yang diprojek jauh. Televisi, visi gambar. Vision, yang orang-orang sebut vision, itu gambar mental. Kalau Anda parkir mobil, lupa di mana parkirnya, Anda cari apa? Warna mobilnya. Nah, kalau cari mobil saja Anda butuh persis seperti yang Anda cari. Di masa depan Anda butuh bayangan tentang Anda seperti apa. Itu bukan kesombongan dan bukan impian, itu namanya visualizing. Menciptakan gambar tentang diri sendiri. Berarti kita itu mencapai yang ada di kepala kita. Bukan hanya secara psikologis kita mengenali sesuatu yang kita sudah bayangkan, tapi dengarkan ini. Tuhan kita Maha Penyayang dan tidak ingin mengecewakan Anda dengan bayangan yang ada di kepala Anda. Bayangkan yang indah. Gitu. Super sekali Pak Mario, dan sayangnya kita sudah berada pada kesimpulan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Kifari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang menarik adalah orang yang mampu melihat hal-hal biasa dari sudut pandang yang tidak biasa. Oke. Orang-orang yang menarik, kosakatanya sederhana tapi susunannya tidak. Oke. Orang-orang yang menarik, senyumnya seperti semua orang, tetapi kalau senyum kepada Anda seperti dia khusus tersenyum kepada Anda dengan kasih sayang. Berarti orang yang menarik itu orang yang tidak biasa. Dan satu-satunya cara untuk menjadi tidak biasa adalah menolak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh banyak orang. Jangan lakukan yang dilakukan oleh orang lain, lakukan yang paling ingin Anda lakukan, yang paling indah. Nah, daya tarik itu, kita itu sering merasa minder, galau. Karena satu kata, yaitu kita belum apa? Belum jadi, belum sukses, belum mapan, belum dewasa, belum. Padahal belum ini mengindikasikan proses. Jadi mulai dari sekarang, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme-nya, proses. Di masa dewasa, success is the real attractiveness. Attractive. Anda menarik sekali di masa dewasa setelah sukses. Kalau sekarang minder karena kita belum. Lu kenapa orang belum kok minder? Padahal belum mengindikasikan proses. Berarti setiap orang itu kalau meyakini dirinya dalam proses untuk sukses, tidak sempat minder hari ini. Dan satu lagi, Anda itu jiwa kecintaan Tuhan, sehingga tidak mungkin ada rencana Tuhan yang mengurangkan Anda tanpa ada pelebihan. Anda tidak mungkin disedihkan tanpa ada rencana pembahagiaan. Anda tidak mungkin dikhianati
tanpa ada rencana pengganti yang lebih indah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk waktu yang kita gunakan untuk galau, untuk minder, untuk sedih, kita ganti yuk untuk menjadikan mata orang terbelalak lebar melihat kita, untuk senang menerima jabat tangan kita, untuk rindu mendengar kita menyebut namanya, karena kalau kita menyebut namanya dengan kasih sayang, yuk kita ubah itu semua, mulai dari ibu, ibunda, bahagiakan dia. Kalau Anda sudah lama tidak telepon beliau. Ibu, apa kabar? Kalau bapak Anda sudah lama tidak bicara dengan dia, duduk bicara, dengarkan dia bicara, tanya. Lalu kepada diri sendiri, ini penutupannya. Bicaralah lebih ramah kepada diri sendiri. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rating pribadi pertama kali yang paling tinggi dan harus Anda bangun adalah penghormatan kepada diri sendiri. Jangan sepelekan diri sendiri, jangan dengarkan orang yang tidak menyukai Anda dan gunakan mereka standar untuk membuat Anda sedih. Percaya kepada nasihat baik, gunakan. Tidak ada orang yang patuh kepada kebaikan yang hidupnya tidak baik. Gitu. Super sekali dan terima kasih Pak Mario. Terima kasih sahabat-sahabat Super yang hadir di sini dan juga yang berada di rumah. Aplikasikan kebaikan yang Anda dapatkan dari program ini dan kesuksesan, keberhasilan adalah daya tarik sesungguhnya. Saksikan program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Oke Pak, meski tidak ada perbedaannya. Silahkan. Oh yang ini. Oh iya, silakan Pak, silakan. Oh my God. Tepuk tangan kan seolah-olah manggil mereka langsung break dulu. Oke. Oke. Mudah-mudahan ya nanti ya. Nanti lihat kita diundi dapatnya siapa. Setelah saya menyaksikan Mario Teguh, saya sangat bagus, inspiratif sekali. Suatu motivasi yang begitu luar biasa. Sangat menggugah perasaan kita untuk menjadi lebih baik. saya jadi mempunyai semangat hidup. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super.